Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 20 Desember 2021 merupakan masa khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya, bab 7, ayat 10 sampai dengan 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Tuhan akan datang,
akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kunci kerajaan Allah, datanglah dan bebaskanlah umat-Mu dari perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Rencana Allah yang sempurna menyelamatkan kita. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ibu, Bapa,
Kaum muda dan sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada pepatah mengatakan, manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Bacaan pertama hari ini menunjukkan bagaimana Ahaz, Raja Yehuda, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia lebih mengandalkan perhitungan militernya sendiri dengan meminta bantuan kepada Asyur. Raja Ahaz berkata dengan nada rasional, "Aku tidak mau mencobai Tuhan." Ia pura-pura saleh mengatakan hal itu, padahal lebih mengandalkan diri sendiri. Akibatnya, Yehuda harus membayar upeti yang besar dan menjadi bawahan kerajaan Asyur selama 1 abad dan mengakibatkan kerajaan Yehuda sendiri jadi semakin lemah. Perintah Allah yang tidak dipatuhi oleh Ahaz berujung pada kehancuran. Yesaya menubuatkan tentang Immanuel sebagai pertanda kuasa Allah yang menjelma menjadi manusia. Lahirnya Immanuel adalah tanda yang disampaikan Allah bahwa Allah akan selalu menyertai umatnya. Lalu bagaimana rencana keselamatan dari Allah yang dijalani oleh Maria? Tidak seperti Ahaz, Maria menerima sepenuhnya apa yang Tuhan rencanakan pada dirinya dengan jawaban yang sangat meyakinkan. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karenanya, rencana keselamatan Allah bagi umatnya melalui inkarnasi Yesus dan kerelaan perawan Maria menjadi ibu Yesus merupakan kerjasama ilahi dan insani yang sempurna. Bahkan Allah juga menunjukkan kuasa-Nya dengan memberikan keturunan kepada Elisabet, saudara Maria, yang sudah tua dan dikatakan mandul itu. Rencana Allah adalah rencana yang sempurna. Ia menetapkan ibu Yesus dari seorang perawan suci yang mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat dengan cara yang luar biasa. Keselamatan yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus pun menjadi puncak penyelamatan Allah bagi umat manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita pilih? Menjadi seperti Ahaz yang mengandalkan rencana dan pemikiran sendiri, atau seperti Maria yang menyerahkan kebebasannya kepada rencana Allah yang karenanya memperoleh keselamatan bukan hanya bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi seluruh umat manusia. Bagaimana kita mengeksekusi rencana-rencana hidup kita selama ini? Setiap akhir tahun, perusahaan biasanya mengevaluasi capaiannya dan kemudian menetapkan target untuk tahun berikutnya. Secara pribadi pun orang membuat resolusi. Apa resolusi para sahabat untuk tahun depan? Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Dia yang pasti mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas rencana keselamatan-Mu yang sudah digenapi melalui kedatangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kenangan kedatangannya ke dunia sebentar lagi kami rayakan dengan sukacita. Mampukanlah kami untuk mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami, agar kami menjadi sarana keselamatan-Mu bagi sesama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami.
Amin.